Sudah, saya kayaknya menemukan dunia saya di area pertitidan duniawi ini. Pasiennya banyak ya. Jadi secepat mungkin. Nah. Tas tus gitu kan. Kok bisa gitu ya sampai ada kepala penisnya itu terpotong, Iya, atau helmnya tercederai. lepas gitu. Iya. Bisa disambung nggak, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jadi Tahu bersama Klinik Edelweiss. Oh gitu. Oke, Sobat Jadi Tahu, hari ini saya juga nggak sendirian lagi. Saya akan ditemani, dan bukan sudah akan ditemani juga sih, sudah ditemani oleh Dr. Reza Sunandar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang, Dok? Seperti biasa, karena saya memang sudah mengkhususkan diri hanya untuk tindakan khitan aja, jadi sehari-hari saya hanya nyunat aja. Oke. Gitu. Di situ spill untuk episode kita hari ini, Sobat Jadi Tahu semua. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol banyak nih tentang metode khitan yang terbaik dan metode khitan yang paling tokcer untuk anak saudara sekalian. Dr. Reza nih tadi kan sudah menyampaikan juga ya, kalau Dr. Reza sudah nggak menangani pasien umum lagi nih sebagai dokter umum. Betul. Jadi udah potong-potong aja, Dok. Saya jadi memang sejak tahun 2021 itu saya mengkhususkan diri, ya saya berazam sama diri lah. Maksudnya sudah saya kayaknya menemukan dunia saya di area pertitidan duniawi ini gitu. Jadi saya rasa saya pengen lebih dalam mencari ilmunya, jadi saya mengkhususkan diri, udahlah saya hanya melayani tindakan khitan aja gitu. Memang kalau disebut berarti masih praktek pribadi, praktek umum enggak? Saya udah nggak jaga IGD, jaga poliklinik pun udah enggak, cuman memang ya kalau konsul mungkin masih ada gitu. Ya kan jangan sampai juga kita ilmu GP-nya tuh hilang banget lah, Dok. Benar. Jadi tetap memang hanya saya memang menguruskan sendiri sehari-hari, ya banyaknya tindakannya khitan aja. Gitu. Baik. Jadi Sobat Jadi Tahu semuanya, Dr. Reza ini sudah berapa tahun berarti, Dok, totalnya? 5 tahun apa 10 tahun sudah fokus? Nyunat, fokus nyunat. Kalau nyunatnya sendiri sih dari 2007, Dok. 2007. Dari 2007 udah mulai belajar. Jadi pas belajar khitan tuh waktu itu kalau nggak salah tingkat 2. Tingkat 2 ketemu ada senior ngajarin. Kok saya ngerasa ini kayaknya tindakan yang bermakna gitu ya. Bermakna, betul. Gitu, udah gitu. Ya sudah tuh saya kerjain terus itu. Bahkan waktu pandemi itu waktu itu pas 2019-2020 itu memang banyak tuh saya ngerjain, jadi kan klinik juga sudah mulai kurang kan gitu, jaga juga lebih dikhususkan untuk yang penanganan COVID gitu ya. Jadi saya memang hanya ngerjain khitan aja sampai waktu itu tuh ngehitan ke rumah-rumah, Dok. Karena kan waktu zaman COVID itu kan kita nggak boleh kan, anak-anak sehat tuh nggak boleh dibawa ke klinik untuk atau ke fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi akhirnya ya kita yang datang ke rumah jemput bola gitu. Biasa gitu, Dok, dari misalnya kakaknya disunat sama saya, udah gitu orang tuanya ngontak, Dok ini adiknya mau disunat gimana ya, bisa ini. Akhirnya ya saya coba datengin ke rumahnya. Dari situ ya nyambung terus sampai sekarang, sampai akhirnya bertemu dengan jalan yang sesuai gitu ya. Ketemu guru-guru saya tuh dari OSI, dari Asdoki, dari AKTC, akhirnya ketemu ternyata jejaring pesunat ini begitu luas dan ilmunya Masya Allah ya, dalam banget gitu. Jadi yang selama ini saya kenal ternyata mungkin orang lain pikir, emang khitan tuh apa sih? Khitan tuh kan cuma mau dipotong kulitnya udah gitu. Nggak semudah itu, Vergoso, ternyata. Banyak pantangan, ada hal-hal yang perlu kita harus kita betul-betul diteliti dulu, ditelaah dulu sebelum melakukan tindakan. Baik, gitu. Betul. Jadi untuk mencapai hasil yang khitan yang estetis ya istilahnya, Dok, betul. Ya. Harus estetis, rapi, cakep gitu kan. Sehingga masa depannya jadi lebih cerah gitu kan. Jadi gitu betul. Biar aman, Dok. Iya, biar aman. Jadi memang dibutuhkan keahlian yang sangat
khusus sekali gitu dan sudah subspesialis sekali gitu ya. Nggak subspesialis juga kan itu. Kita dokter umum aja di sini Iya. kan. Kalau kebetulan di Indonesia dokter umum nih kompetensinya. Dokter umum tapi Alhamdulillah. spesial khitan. Ya, gitulah. Ya, tindakan khitan itu kan merupakan tindakan yang sebenarnya sudah disyariatkan ya. Betul. Bagi kita yang muslim. Gitu. Tentu kalau sudah disyariatkan pasti ada manfaat di dalamnya. Dok, Jelas. sedikit mungkin dokter bisa nge-spill dok apa saja kira-kira manfaat dari tindakan khitan. Jadi kalau gini dok, saya selalu melihat khitan itu dari beberapa aspek ya. Satu, aspek agama, secara syariat dia diperintahkan. Artinya kita sudah berkhitan itu sudah melaksanakan syariat. Kedua, karena kita lihat dari sisi kesehatan atau medis ya. Jadi khitan ini dari berbagai banyak penelitian kan memang tujuannya adalah untuk membuang prepusium ya. Sebagian kulup, bukan semuanya. Kadang-kadang kan masih ada anak yang masih takut kalau khitan tuh dibuntungin gitu. Padahal justru kalau itu terjadi, maka disitulah letak kesalahan operator gitu ya. Nggak boleh kita sampai kayak gitu kan. Nah, jadi kalau secara medis dia itu sangat berdampak untuk kesehatan tuh baik tuh. Gitu ya. Prepusium yang tidak dihitan, dia itu berpotensi terjadi banyak infeksi di dalamnya. Yang jelas kan ada area di mana kotoran bisa menumpuk. Nah, itu bisa leading atau nanti akan berlanjut bisa menjadi infeksi, bisa menjadi masalah-masalah yang lebih serius. Pada beberapa jurnal memang dengan dihitan ini dia menurunkan resiko kanker penis. Itulah mungkin yang harus jadi concern ya buat semuanya bahwa memang khitan ini udah bukan sekedar syariat, tapi apa yang digariskan, apa yang diperintahkan Allah tuh pasti ada manfaatnya, mungkin enggak gitu. Nah selain itu saya suka sebut dari aspek sosial. Jadi gini, mungkin kita pernah dengar gitu ya, mungkin tetangga atau keluarga atau yang lain saat anaknya mulai minta dihitan karena teman-temannya sudah hitan. Nah itu jadi saya melihat itu aspek sosial lah gitu. Kadang-kadang ada tuh udah mental nih dibujuk orang tuanya hitan, gak mau, berontak terus. Tapi saat dia tinggal satu-satunya anak yang belum dihitan, itu akan jadi pendorong khusus gitu. Jadi anaknya yang tadinya udah gak mau apapun, udahlah saya ambil resiko maju gitu. Cuman biasanya di situ ada bergaining lagi sama orang tuanya. Oke, hitan PS5 ya. Nah, gitu. Itu hal-hal kayak gitu ya, itu gini. Tapi asal jangan sampai khitan tiket Coldplay ya. Wah, itu berbahaya. Itu berbahaya lagi ya. Apalagi hitannya cuma seminggu sebelum gitu. Bahaya nanti gitu. Iya, kita kasihan orang tuanya ngewar ya. Iya gitu. Dan makanya kalau anak-anak yang paling sering ini dibahas sekarang adalah soal infeksi saluran kencing, dok. Jadi ada beberapa kondisi memang si kulupnya itu rapat gitu ya, atau lengket. Yang inilah istilah yang mungkin ibu-ibu sekarang atau orang tua sekarang tuh lebih familiar dengan istilah fimosis. Fimosis ini saat si kulupnya tuh nggak bisa dibuka, gitu, dia lengket. Nah, perlengketan ini berpotensi menjadi tempat aktif tumbuhnya kuman, bakteri, virus, rumah yang nyaman bakteri. Gitu. Jadi dari situ nanti bisa mudah sekali kuman itu naik ke saluran kencingnya, akhirnya jadi infeksi. Nah, infeksinya ini yang kadang-kadang cukup bikin resah lah para orang tua, karena gejalanya ternyata sangat bener-bener variannya tuh beda-beda lah gitu. Ada nggak semua mikir misalnya infeksi saluran kencing tuh pasti misalnya pipisnya sakit, pasti ini tidak tentu gitu. Ada misalnya dia pipisnya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba demam tinggi gitu. Dan dicari penyebab lain, nggak ada batuk, nggak ada muntah, nggak ada mencret, nggak ada apa-apa, tapi pas dilihat ternyata fimosis dan sudah mulai memerah. Nah itulah. Jadi hal-hal ini karena pada fase pertumbuhan atau misalnya pada saat khususnya bayi ya, demam tinggi itu bisa berdampak cukup banyak lah buat perkembangan bayinya gitu. Jadi dengan kita menghitan itu meminimalisir resiko itu. Jadi tempat yang tadinya bisa dipakai untuk kuman tumbuh itu sudah kita hilangkan. Maka resiko infeksi itu jadi menurun gitu. Baik. Dokter Reza tadi disampaikan bahwa khitan di usia yang lebih dini itu punya banyak manfaat, dok. Kira-kira sebenarnya apa sih, dok, faktornya yang menyebabkan kalau kita khitan lebih cepat itu jadi lebih baik gitu? Ya, jadi gini, dok. Pada bayi kan memang tadi kita ketahui ya, pertumbuhan kulit itu sedang berjalan, istilahnya kulitnya masih baru gitu ya. Nah, jadi pada proses ini saat terjadi luka, recovery atau proses penyembuhan lukanya itu lebih cepat.
Kedua, secara kita mengeliminasi daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadi infeksi. Dimana nanti kalau infeksi ini muncul di usia bayi, dia bisa dikhawatirkan mengganggu proses perkembangan bayi yang tersebut ya gitu. Nah, biasanya kenapa 0 sampai 3 itu lebih disarankan juga karena aktivitas bayinya. Ya. Jadi kan 0 sampai 3 ini dia cenderung bayi itu belum banyak tengkurap. Jadi lebih terjaga tuh area lukanya. Memang meskipun bayi, terus banyak kan pertanyaan, gimana kalau bayi tapi nanti pakai pampers gimana? Atau pakai popoknya seperti apa gitu, gimana? Jadi sebenarnya kita sekarang sudah punya batok atau pelindung yang bisa disimpan, diselipkan di dalam pampers. Kalaupun misalnya nanti dia terkena urin atau terkena pipisnya, ya tinggal dibersihkan aja atau diganti dengan cadangannya dulu. Tapi bisa disimpan di dalam pampers. Dengan catatan nanti pampersnya harus lebih sering ganti. Gitu. Jadi kurang lebih maksimal tuh sebelum 3 jam dia udah diganti pampersnya. Gitu ya, atau popoknya gitu ya. Karena menghindari area kemaluan atau area selangkangan yang terlalu lembab. Gitu. Meskipun gitu dok, ada juga sebenarnya ada catatan khusus juga untuk bayi. Jadi saya sekarang sudah merutinkan sebagaimana arahan dari para guru juga, kita membiasakan diri untuk mengukur ukuran penis. Nah, jadi hitan bayi dilakukan lebih dini itu bisa lebih banyak manfaat yang diambil ke depannya. Dengan catatan syarat ukuran penisnya sudah sesuai. Nah, gitu. Jadi ada standar ukuran penis yang untuk bayi dan anak, mana yang boleh kita hitan, mana yang belum boleh atau ditunda. Ini terkait hubungannya dengan mikropenis, dok. Nah, jadi kalau kondisi mikropenis kan kita nggak boleh serta-merta langsung dihitan begitu aja. Karena kalau memang dibutuhkan sesuatu, misalnya dia perlu tindakan khusus atau ini khusus, prepusium itu akan tetap bisa digunakan nanti. Gitu jadinya. Baik. Berarti sobat jadi tahu semuanya, meskipun kelihatannya tampak sederhana ya menghitan itu, tapi ternyata akan lebih aman, akan lebih nyaman apabila kita mengkonsulkan dulu ya. Karena untuk bayi meskipun dengan segudang manfaatnya, tetap ada indikasi dan kontraindikasinya ya dok. Untuk bayi itu nggak bisa langsung kita potong juga gitu ya. Nggak bisa datang langsung dipotong tanpa ada pemeriksaan dulu. Saya selalu merutinkan pemeriksaan dulu. Baik. Berarti memang harus kita screening dulu ya. Dan itu harus benar-benar dengan dokter yang ahli di bidang perhitanan gitu. Baik dok, tadi pas awal banget dokter Reza pernah nyinggung tentang penis yang terpotong dok. Itu gimana dok sebenarnya dok? Ya, jadi gini, kok bisa gitu ya sampai ada glans atau kepala penisnya itu terpotong atau tercederai? Gitu. Itu berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kami sebagai praktisi sunat, satu-satunya kalau istilahnya gini ya, mimpi buruk. Nah, gitu. Itu jadi mimpi buruk untuk semua praktisi saat glans tercederai lah. Mending kalau misalnya cuman sedikit kena gitu ya, tapi ini betul-betul buntung sama sekali lepas, itu ada beberapa kasus. Lah kok bisa gitu? Semua kembali kepada SOP. Gitu. Semua SOP-nya. Di sini setiap tindakan hitan, setiap metode itu semua punya SOP. Dan di situ ada yang namanya bagian dari SOP itu yang pasti akan menjaga untuk keamanan jangan sampai glansnya kena gitu. Banyak terjadi glansnya kepotong itu pada teknik pancung. Teknik pancung? Iya, teknik pancung atau teknik gilotin misalnya kita di ilmu medis ya. Jadi di mana teknik ini banyak digunakan pada kalau di kampung itu bengkong, bengkong, calak, dukun sunat atau apapun lah gitu. Di mana dijepit, kulitnya ditarik, langsung potong tas gitu ya. Nah ternyata sebetulnya gini, gilotin itu masih banyak digunakan. Ini saya yakin semua praktisi hitan pasti pernah melakukan gilotin, karena ini adalah menurut saya ya solusi dari banyak masalah. Meskipun paling bawahnya lagi itu ya, kalau udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi, metode konvensional itu adalah jawaban dari semua metode. Gitu. Tapi sebelum ke situ semua pasti akan memilih gilotin dulu. Jadi metode gilotin ini ada beberapa titik yang sangat krusial.
gitu. Saya sebagai trainer juga di beberapa komunitas hitan, juga beberapa perkumpulan hitan, saya termasuk yang apa ya, maksudnya keras urusan ini, itu urusan marking. Jadi Kita tandai ya? Nah, harus ditandain. Penandaan kita itu menentukan titik potong kita di mana, nanti jaringan yang disisakan segimana, kulitnya segimana gitu. Kalau bisa sampai terjadi dia terpotong glans-nya, nauzubillah min zalik, itu pasti ada SOP yang dilewat. Saya yakin. Karena setiap SOP, karena saya bergabung dengan beberapa komunitas hitan dan memang semua sama gitu. SOP-nya tuh ada. Setiap ini ada pitfall istilahnya ya. Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini gitu. Kalau dari misalnya dari ACC itu Dokter Asep tuh head trainer kita tuh selalu bilang ada 5 pasti. Pastikan glans tidak terjepit, pastikan glansnya mobile, pastikan glans tidak terjepit. Nah, jadi itu betul-betul kita pegang gitu. Dan pada saat proses hitan tuh banyak yang bisa dilakukan untuk menghindari itu. Bisa kita raba. Kalau kayak ini apa sih kalau itu dilihat, diraba, diterawang, nah itu dia. Jadi dilihat, diraba, dan diterawang itu tidak sekedar untuk ngecek uang palsu, tapi dia juga bisa untuk nyelamatin masa depan seorang anak. Luar biasa. Ya, itulah gitu. Memang saya sendiri juga pelaku teknik gilotin gitu. Tapi so far alhamdulillah Allah selalu jaga ini aman. Dengan catatan ya itu tadi marking. Dengan urusan marking tuh dengan urusan spidol mungkin itu ya. Ada mungkin nanti ada orang tua yang ini, dok setelah sunat kok kelihatannya ada bekas-bekas biru-biru gitu. Nah itu jangan khawatir, itu adalah spidol marker khusus bedah yang kita gunakan untuk sebagai penandaan. Nah garis yang digambar itulah yang akan menyelamatkan penis ayah bunda, anak-anak dari ayah dan bunda. Gitu kan, karena kelihatannya simple, kelihatannya ini, tapi itu ternyata sangat-sangat penting. Baik. Ya. Berarti memang sebenarnya sesimpel itu ya untuk mengamankan glansnya. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri kadang ada kondisi yang apa ya, dalam kondisi di sunatan massal gitu kan, kadang pasiennya banyak ya. Jadi secepat mungkin. Nah, tas-tus gitu kan. Nah, itu banyak kejadian gitu. Jadi ada yang banyak terjadi itu yang penis yang lengket, perlengketannya belum dibebaskan sempurna, langsung ditarik, dipotong. Nah itu banyak cedera glans di situ. Dok. Ya. Kalau sudah terpotong, naudzubillahi min dzalik, dok, bisa disambung nggak, dok? Sebetulnya itu ada golden periodnya, dok. Jadi kalau misalnya dia ternyata terpotong, itu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Rumah sakit mungkin kalau di Bandung ya kerasnya RSHS ya, gitu, untuk segera disambung dengan catatan jaringannya itu terjaga. Biasanya masukin ke ice packs gitu ya. Supaya bisa disambungin lagi. Nah, tapi sejauh mana bisa disambung, seperti apakah itu semua akan baru bisa ditentukan saat di meja operasi nanti. Gitu. Jadi biasanya kode itu kan udah sito banget gitu ya. Maksudnya datang langsung naik, siap-siap untuk ke OK. Khususnya pokoknya ya nauzubillah min dzalik, saya betul-betul maksudnya berlindung sama Allah dari hal-hal seperti itu ya, karena itu sangat-sangat mengeri. Inilah beban, betul, bukan sekedar nggak bisa tidur, tapi bayang nggak sih, kita tuh di sini datang, kita tuh berniat untuk membantu orang untuk menunaikan kewajibannya. Tapi qadarullah, Allah ternyata berkehendak saat itu jadi kesalahan. Gitu. Nah itulah yang harus diinikan, makanya jadi saya urusan hitam tuh memang nggak bisa main-main bos gitu. Karena kita tuh ini berurusan bukan sama produk loh. Kita berurusan sama ciptaan sama kuasa langsung gitu. Makanya kalau kita nggak benar-benar minta sama yang punya, nggak minta sama zat yang membuatnya gitu, itu apapun hal buruk bisa terjadi. Gitu. Jadi memang, nah supaya tidak terjadi hal buruk itulah makanya SOP selalu diperbaiki, diupdate gitu, supaya hasil akhirnya semua terlindung. Kan tentunya kita pengen gini semua, operator bisa, saya sebagai operator bisa bekerja dengan tenang, hasilnya bagus, orang tua juga sama, anaknya disunat, nggak berlebih, nggak riweuh gitu ya, nggak repot, sembuhnya bagus, tenang kan. Yang mempertemukan dua hal ini cuma satu menurut saya, yaitu ridho Allah gitu. Kalau udah Allah ridho dengan usaha masing-masing ya akan menjadi hasil yang baik juga gitu. Baik dok, ini menarik dok, kita lebih dalam menggali dari metodenya kan.
tadi Dokter Reza sudah sampaikan yang aman, kemudian yang membuat bisa jadi rapih, lebih kehati-hatian, kita marker dulu. Sekarang kan banyak metode dok yang ditawarkan. Pasti sobat jadi tahu pernah masuk lah itu iklannya entah di Instagram atau di mana gitu ya. Ada teknik klem, kemudian ada teknik sealer, kemudian ada teknik bipolar test atau macam-macam lah dok. Ya. Mungkin bisa di-spill singkat-singkat dok. Ya. Oke. Jadi gini, kalau untuk metode hitan jujur itu metode hitan tuh banyak banget. Dari dulu sampai sekarang semua berkembang terus. Nah, yang paling hit sekarang itu adalah memang metode sealer. Sealer itu inti utamanya adalah kita menggunakan lem. Lemnya juga bukan lem sembarang kayak lem Korea gitu enggak ya. Tapi lem cyanoacrylat yang memang dikhususkan untuk skin adhesive atau biasa digunakan juga untuk sebagai lem bedah lah istilahnya. Ada banyak digunakan, mungkin di bedah-bedah juga, dokter bedah juga banyak udah pakai. Objin juga mungkin ada yang pakai setelah SC dipakai gitu ya. Nah, lem ini kita aplikasikan sebagai pengganti jahitan. Sehingga secara hasil dia bagus, rapi gitu ya, karena nggak dijahit-jahit kayak dulu. Kalau dijahit zaman dulu kan kadang-kadang hasilnya jadi bunga-bunga dok. Nah gitu, hal sekarang ini justru hasil yang bunga-bunga itu malah ternyata dia tidak sesuai dengan kaidah hitan yang pada umumnya gitu. Nah jadi dengan sealer ini benar-benar membantu satu, anak lebih nyaman prosesnya, lebih cepat sembuhnya, hasilnya lebih bagus, dan nyut-nyutannya itu skala nyerinya tuh lebih minim dok dibanding sunat-sunat yang zaman dulu gitu. Baik, berarti dengan metode yang tadi yang sealer itu hampir semuanya dapat ya manfaatnya. Ya, betul. Minim nyeri, minim bengkak ya dok ya. Betul. Lebih rapi dan anaknya juga lebih nyaman dalam beraktivitasnya ya. Makanya sampai ada istilah itu hitan hari Jumat, hari Senin sekolah lagi. Betul sekali. Sekarang nggak usah nunggu libur lama untuk hitan karena memang gini, ya itu tadi kadang-kadang recovery yang dibayangkan orang tua adalah anaknya kalau habis sunat tuh harus istirahat dulu, bed rest gini gitu. Pada kenyataannya sekarang itu anak-anak pagi disunat, sore punya mainan, besok udah main sama teman-temannya. Gitu. Jadi malah kita yang deg-degan gitu. Kita yang deg-degan. Oke dok, mungkin teman-teman sobat tahu pengen ini juga nih. Kira-kira kalau anaknya mau dihitan dengan metode itu bisa di mana dok kira-kira? Gini, buat teman-teman sobat jadi tahu semuanya, kalau misalnya ada rencana nih mau menghitan anaknya, datang aja langsung ke klinik Edelweiss ya. Nanti kita bisa ketemuan dulu untuk konsultasi dulu, bisa diperiksa dulu. Dan saya sih merutinkan kalau diperiksa itu diukur dulu supaya tadi kan perlu diketahui ini sesuai nggak ukuran penisnya itu sesuai nggak untuk usianya. Kalau dia sesuai, aman, ya udah tinggal dijadwalkan untuk hitan gitu ya. Insya Allah di hitan Edelweiss, di klinik Edelweiss ini ada banyak metode. Yang pasti sealer ada di sana. Oh ya, jangan lupa dok, sealer ini ada 2 cara motornya gitu. Jadi yang jadi paling hit sekarang ini ada 2 yang beredar di masyarakat ya. Mungkin banyak dikenal dengan yang satu adalah Technosealer. Technosealer ini inventornya itu Dr. Darsono, ketua Osdoki saat ini. Beliau membuat satu klem bersama Dr. Anwar itu membuat satu klem yang digunakan diperuntukkan untuk mencetak. Jadi klemnya dipasang di penisnya, setelah itu dipotong dengan menggunakan electrosurgery unit, setelah itu dilem. Jadi penis yang tadi kekhawatiran akan si helmnya atau glansnya kena itu sudah bisa sangat diminimalisir karena ada kerangkanya pelindungnya. Gitu. Itu untuk yang pertama Technosealer. Yang kedua adalah metode combo sealer. Nah, metode combo sealer ini juga merupakan satu metode yang ditelurkan atau inventornya itu Dr. Aprilio Feldi dari After Hitan. Nah, beliau sebagai head trainer dia mengkombinasikan, makanya namanya combo tuh. Kombinasi modalitas yang ada untuk hitan saat ini. Menggunakan thermocouter dan juga menggunakan sealer atau lem cyanoacrylat. Makanya hasilnya nggak kalah dari cetak. Itu cakep banget. Mantap dok. Kayaknya pembicaraan ini nggak akan cukup sih, pertemuannya cuma 1 ya. Harus tadi sejam juga nggak cukup kayaknya. Sobat jadi tahu juga pasti tadi agak bingung ya, apa itu thermocouter, kemudian sealer tuh maksudnya lebih dalamnya seperti apa sih. Kemudian kita juga di klinik Edelweiss sekarang sudah pakai teknik biusnya.
Tanpa suntik. Nah itu juga penasaran juga kan, dibius tanpa jarum suntik itu gimana caranya ya? Nanti insya Allah akan kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Tapi yang jelas sobat jadi tahu semuanya, karena khitan ini adalah merupakan kegiatan satu kali seumur hidup, maka pastikan kegiatan tersebut berikan yang terbaik, yang aman, nyaman, dan berkesan. Terima kasih Dr. Reza. Sama-sama dok. Kita ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.